Bila mana Yesus menyatakan kepada murid-muridnya mengenai nasib kota Yerusalem dan pemandangan tentang kedatangannya yang kedua kali, dia juga meramalkan pengalaman umatnya mulai dari waktu dia diangkat dari antara mereka sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Yesus menubuatkan pengikut-pengikutnya harus menjalani jalan penghinaan, celaan, dan penderitaan yang sama seperti yang dijalani olehnya. Kebencian dan permusuhan yang ditimbulkan terhadap penebus dunia ini akan ditunjukkan terhadap semua yang percaya kepada namanya. Orang-orang kafir melihat, jika Injil menang, maka kuil-kuil dan mezbah-mezbah mereka akan dimusnahkan. Oleh sebab itu, mereka memerintahkan askar-askarnya untuk membinasakan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen dituduh dengan tuduhan palsu melakukan kejahatan, dan mereka dinyatakan sebagai penyebab bencana besar seperti kelaparan, wabah, dan gempa bumi. Mereka juga dituduh sebagai pemberontak yang melawan kerajaan, sebagai musuh agama, dan sebagai wabah bagi masyarakat. Banyak yang dilemparkan kepada binatang buas, atau dibakar hidup-hidup di amfiteater. Sebagian disalibkan, yang lain dibungkus dengan kulit binatang liar dan dilemparkan ke arena untuk dicabik-cabik oleh anjing-anjing ganas. Hukuman mereka sering dijadikan hiburan utama pada pesta-pesta umum. Kemana saja pengikut Kristus mencari perlindungan, mereka terus diburu seperti seekor binatang. Mereka terpaksa mencari persembunyian di tempat-tempat terpencil yang tidak ada orang. Mereka mengembara di padang gurun dan di pergunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Meskipun mengalami penganiayaan yang paling kejam, mereka tetap memelihara iman mereka tanpa cemar. Meskipun jauh dari segala kesenangan dunia, dan tinggal di dalam gelap di dalam tanah, mereka tidak mengeluh sedikit pun. Kehilangan berkat-berkat duniawi tidak bisa memaksa mereka untuk menyangkal iman mereka pada Kristus. Sia-sialah usaha setan menghancurkan jemaat Kristus dengan kekerasan. Pekerja-pekerja Tuhan dibunuh, tetapi pekerjaannya terus maju, dan kabar Injil terus tersebar. Malah, jumlah pengikut-pengikutnya terus bertambah. Segala kejahatan iblis malah menguatkan keyakinan mereka akan Kristus. Oleh sebab itu, Satan menetapkan rencananya untuk menanamkan panjinya di dalam gereja Kristen. Sekarang musuh besar ini berusaha secara tipu helah untuk mendapatkan apa yang telah dia gagal untuk miliki dengan kekerasan. Jikalau para pengikut Kristus dapat ditipu dan dibimbing untuk menghina Tuhan, mereka akan jatuh menjadi mangsa dengan mudah. Melalui Raja Konstantin, para pemuja berhala telah dituntun untuk menerima sebagian iman Kristen. Mereka mengaku menerima Yesus sebagai anak Tuhan dan percaya kepada kematian dan kebangkitannya. Tetapi mereka tidak punya pendirian mengenai dosa dan tidak merasa perlunya pertobatan atau perubahan hati. Oleh karena pihak mereka telah memberi kelonggaran, maka mereka mengusulkan agar orang-orang Kristen juga memberi kelonggaran agar supaya semuanya boleh bersatu dalam landasan iman dalam Kristus. Kebanyakan orang Kristen pada akhirnya setuju menurunkan standar mereka, sehingga terbentuklah satu persekutuan antara kekristenan dan kekafiran melalui Gereja Katolik. Meskipun orang-orang kafir yang berbakti kepada dewa-dewa palsu mengaku bertobat dan dipersatukan dengan gereja, mereka masih terus bergantung kepada penyembahan berhalanya. Mereka hanya mengganti objek peribadatan mereka dengan patung Yesus, patung Maria, dan patung orang-orang saleh. Ajaran-ajaran sesat, upacara-upacara tahyul, dan acara penyembahan berhala telah digabungkan dengan iman kekristenan. Sementara para pengikut Kristus dipersatukan dengan para penyembah berhala, agama Kristen telah menjadi rusak, dan jemaat telah kehilangan kesucian dan kuasanya.
Si iblis bersuka karena ia telah berhasil menipu begitu banyak pengikut Kristus. Namun, ada sebagian yang tidak disesatkan oleh penipu ini. Mereka masih tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Pencipta kebenaran, dan berbakti hanya kepada Jehovah sahaja. Setelah melalui pertikaian panjang dan sengit, mereka yang setia dan sedikit, memutuskan untuk membuang semua persekutuan dengan gereja yang murtad, karena gereja itu menolak untuk membebaskan dirinya dari kepalsuan dan penyembahan berhala. Mereka melihat bahwa pemisahan mutlak diperlukan jikalau mereka mau menuruti firman Tuhan. Mereka tidak berani bersikap toleransi terhadap kesalahan-kesalahan yang fatal bagi jiwa mereka sendiri, dan memberikan contoh yang membahayakan iman anak-anak dan cucu-cucu mereka. Terdapat satu sikap acuh tak acuh yang membahayakan dalam mempertimbangkan doktrin-doktrin, yang mana adalah tiang bagi iman Kristen. Terdapat teori yang mengatakan bahwa doktrin-doktrin itu bukanlah yang amat penting sekali. Kemerosotan ini menguatkan tangan ejen-ejen iblis, agar teori-teori palsu dan penipuan-penipuan yang membawa maut disukai oleh ribuan orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus pada masa ini. Orang-orang Kristen yang terdahulu sememangnya adalah umat-umat yang istimewa. Tingkah laku mereka yang tidak bercela dan iman mereka yang tidak goyah, adalah satu teguran berterusan yang mengganggu kedamaian orang-orang berdosa. Walaupun jumlah mereka sedikit, tanpa harta, kedudukan, atau gelaran-gelaran terhormat, mereka merupakan satu ancaman kepada pelaku-pelaku kejahatan di mana sahaja sifat dan doktrin mereka diketahui. Oleh itu, mereka dibenci oleh orang-orang jahat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia tidak melupakan anak-anaknya. Tetapi Dia mengizinkan orang-orang jahat menyatakan tabiat mereka yang sebenarnya, agar tiada seorang pun yang melakukan kehendaknya tertipu oleh tipu daya iblis. Marilah kita mengingati. Yesus menderita untuk kita lebih daripada mana-mana pengikutnya yang menghadapi penderitaan karena kekejaman orang-orang jahat. Oleh itu, mereka yang dipanggil untuk menanggung penyiksaan telah mengikuti jejak langkah Kristus.